kita bisa melihat dari luar pagar, keren banget. Seniat itu ternyata, ya ampun. IKN nggak mangkrak ya guys, IKN nggak mangkrak, kita pegawainya. Nah, ini dia Kak, destinasi wisata yaitu Tugu Titik Nol. Sudah tidak ada isu lagi tentang kelanjutan IKN sebagai ibu kota negara. Para investor akan segera membangun di IKN. Menjelang peringatan kemerdekaan, kita diajak untuk kembali melihat bagaimana kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Proyek ini seakan menjadi bola panas bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mau dilanjutkan, anggaran terbatas, tapi jika dihentikan, proyek IKN sudah terlanjur menelan dana yang besar, dan jika tidak segera difungsikan, IKN akan menjadi mubazir. Nah, terkait dengan IKN, ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan, dan beliau sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran besarannya kurang lebih 48,8 triliun rupiah 2025 hingga 2029 ini tentu nanti digunakan sesuai dengan petahapan dan juga rencana yang telah ditetapkan sejak awal. Jika IKN belum ditetapkan sebagai ibu kota negara, maka pemerintah didorong untuk segera melakukan moratorium sementara. Tujuannya agar pemerintah dapat melakukan penyesuaian dengan kondisi keuangan yang ada. Tahun ini, pemerintah memutuskan untuk menggelar upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 di Jakarta. Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara mengungkap jika infrastruktur IKN belum siap untuk menjadi tempat upacara kenegaraan. IKN kan sedang dalam proses penyelesaian pembangunan kan, jadi kita konsentrasi untuk menyelesaikan pembangunan IKN dulu. Presiden ke-7 Joko Widodo juga menjawab secara normatif pertanyaan jurnalis. Padahal kita semua tahu jika tahun lalu perhelatan upacara 17 Agustus bisa dilaksanakan dengan baik di IKN. Hal ini seakan menguatkan isu yang beredar di masyarakat jika IKN mangkrak. Semua keputusan pemerintah kita harus dukung. Karena pasti sudah melalui pertimbangan-pertimbangan. Merasa penasaran, tim Indonesiaku mendatangi kembali Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur ini. Kami ingin melihat bagaimana progres pembangunan yang sudah dilakukan. Kami juga ingin membuktikan, benarkah Ibu Kota Nusantara ini mangkrak? Tepat setahun lalu saya berdiri di sini dan bangunan yang ada di belakang saya belum berwujud seperti ini. Ternyata sekarang sudah jadi. Ya, saya kembali lagi ke IKN untuk melihat lebih dekat seperti apa sih perkembangannya. Apa iya IKN mangkrak? Hai Ki, aku udah sampai nih di tempat parkir bus gitu. Kamu di mana ya? Oh, oke. Aku deket dari situ. Aku lagi lihat-lihat souvenir nih. Oh, iya. Di area situ ya? Iya. Di situ benar. Oke. Oke, see you. Ketemu di situ ya? Siap. Bye. Kita mau ke loket dulu ya? Oke, yuk. Halo Mbak, Mas. Lagi kita mau naik bus yang ke arah KIPP, betul lah. Gimana tuh caranya? Jadi kakaknya registrasi dulu. Oke. Setelah registrasi mendapatkan barcode, barcode nanti ditunjukin di sini dan kami arahkan naik dulu. Oh gitu. Katanya langsung on the spot boleh ya kalau misalkan yang nggak punya aplikasi itu? Iya. Oh gitu. Secara manual. Manual aja boleh nggak? Mau
coba manual aja hari Iya. ini. Kakaknya berapa orang? Berdua. Dua ya. Jadi tuh emang untuk pendataan penumpang aja kali ya? Betul, Apa iya. berapa orang pengunjung dalam satu hari? Betul. Langsung aja berarti? Lanjut, silakan. Oh iya, iya. Makasih. Makasih Mbak, Mas. Di loket pendaftaran ini, kami bertemu dengan pengunjung lain yang berasal dari Jakarta. Mereka datang di kala perjalanan tugas kantor dan menyempatkan mampir ke IKN. Nah ini dia busnya, bus elektrik dan udah ada beberapa tujuannya ke area KIPP ya. Iya, KIPP. Oke, yuk. Kami naik ke sebuah bus listrik tanpa dipungut biaya apapun. Keberadaan loket pendaftaran semata-mata hanya untuk mendata jumlah pengunjung per harinya. Ibu dari mana, Bu? Makassar. Dari Makassar. Dalam rangka apa datang ke sini? Ya mau lihat ibu kota negara yang baru. Oh gitu, bener-bener cuma pengen ngeliat IKN? Iya. Oh iya? Kan selama ini kan cuma lihat di sosial media, lihat di HP kan. Oh Di gitu. TikTok, iya. Kapan nyampainya dari Makassar, Bu? Kemarin. Kemarin? Iya, nginap di Penajam sana. Oh di Penajam Pasir. Ini sama keluarga? Iya, betul. Sampai berapa hari di sini? Insya Allah 1 minggu. 1 minggu? Berlibur aja? Iya, berlibur. IKN dibangun secara bertahap sejak 2022 silam. 3 tahun berselang, kini Ibu Kota Nusantara telah dibuka untuk publik dan menarik perhatian banyak kalangan masyarakat, bahkan mereka yang rela datang dari jauh. Sekarang ternyata emang orang penasaran ya, makanya datang langsung ke sini. Dan jadi salah satu tujuan wisata juga bagi masyarakat juga ya Kak. Pengen tahu lah gitu kan. Sekarang kita udah sampai di first stopnya. Ini udah kelihatan si ikon dari Ibu Kota Nusantara, yaitu Garuda. Istana Garuda. Ya, Istana Garuda. Bus pengunjung menempuh sekitar 10 km dari rest area titik awal keberangkatan kami. Hanya ada satu rute pemberhentian, lalu sisanya pengunjung berjalan kaki menelusuri kawasan inti pusat pemerintahan KIPP. Nah ternyata area ini clear ya buat kendaraan saat ini ya kan. Tadi kita busnya berhenti di sana, terus pengunjung kayak kita gini ya boleh jalan di sini ternyata ya. Benar. Dan di sini kelihatan juga areal dari perkantorannya itu 1 ton semua dan menurut aku cantik banget sih Kak. Ya, rapi sih, cuma ya masih sepi, masih belum ditempatin. Dan sayangnya untuk ke dalam istana memang nggak dibuka untuk publik gitu. Jadi kita bisa melihat dari luar pagar seperti ini aja udah kelihatan kok, keren banget. Seberang situ juga benderanya tinggi banget ya. Tuh. Nah ini suasana di depan istana. Emang banyak dijadiin spot foto juga. Kita juga yuk foto-foto yuk. Yuk. Lagi Mumpung lagi bagus. iya, lagi bagus. Bentar. Oke, kamu angle kiri. Iya, seniat itu ternyata, ya ampun. Emang stok foto ya? Iya, keren banget. Ini bawa kainnya dari rumah. Dari rumah. Jas. Oke, keren banget. Kali. Yuk, ayo banget. Yuk. Oh, beda-beda. Saya punya kameramen itu juga jago ngedance gitu sama saya. Ayo Mas Andri aja. Ayo, Cang. Kita langsung aja tarik ya. Kita tarik, kita paksa pokoknya. Yang ini aja kali ya. Ngedance sama. Nih, aku tadi udah nemu. Tadi aku udah nemu. Ada referensinya dari Aku udah nemu. Ini kayak lagi viral, lagi jadi sorotan. Yuk. Rombongan yang kompak mengenakan kain ini berasal dari Balikpapan.
Mereka begitu antusias merayakan Hari Kemerdekaan di IKN, terlihat dari atribut yang dibawa sendiri dan mengabadikannya di depan Istana Garuda. Selain pengunjung yang berasal dari Kalimantan Timur, ada banyak rupanya mereka yang bela-belain datang ke IKN dari Pulau Jawa. Kesan dan pesan ketika Ibu udah kesini ke IKN, ketika melihat IKN. Bagus sih Mbak, cuma kok sepi gitu ya. Oh oke. Kesannya kayak gitu ya. Belum dilanjutin, belum dipakai, belum ada aktivitas gitu. Oke, masih sedikit aktivitas masyarakatnya gitu ya. Dari mana nih Bu? Saya dari Madura. Dari Madura, jauh-jauh ke sini dalam rangka liburan? Bukan, cuma ingin tahu IKN. Oh, ingin tahu IKN. Nah, kesan-pesannya setelah nyampe sini gimana, Bu? Pengen tahu IKN? Ya, karena saya itu kayaknya bagus banget dilihat dari Madura. Oke. Pas lagi kebetulan yang mau kesini ini, kebetulan saya nyambangnya anak saya tugas di Balikpapan. Jadi sekalian jalan-jalan. Dari Ibu sendiri kira-kira apa nih harapannya untuk Indonesia di ulang tahun yang ke-80 ini? Ya lebih maju selangkah, lebih memikirkan nasib rakyat kecil gitu. Amin. Terima kasih banyak. Lebih baik lagi. Ibu terima kasih banyak. Selamat menikmati Ibu Kota Nusantara. Ternyata cuma mendung aja ya, nggak sampai turun hujan. Nah, sekarang kita udah ada di Plaza Seremoni, persis di depan istana, seberangnya. Selain Plaza Seremoni yang berada di seberang istana, masyarakat juga bisa mengunjungi ruang terbuka lainnya, yakni Plaza Bhinneka Tunggal Ika, yang terletak persis di depan kantor otorita IKN. Jadi di Plaza Bhinneka Tunggal Ika ini ada 34 pilar, Kak. Yang dimana 34 pilar itu melambangkan dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Nah, bisa kita lihat di tiap-tiap pilarnya itu, iya, tinggi banget, dan dia ada ukiran-ukiran yang melambangkan representatif dari provinsinya, gitu. Betul. Jadi semuanya punya maknanya masing-masing. Iya. Saya dan Kia amat menikmati area lapangan yang menjadi titik sentral dari tata ruang IKN ini. Plaza ini melambangkan keberagaman masyarakat Indonesia. Namun sayangnya, kawasan yang satu ini malah hampir tak dilirik oleh warga yang berkunjung ke IKN. Tahun lalu, memang kawasan ini belum rampung. Bagus banget, dan ini areal publik ya kabarnya. Iya sih, cuman sayangnya mungkin justru malah jarang kesentuh ya, dan kan kita lihat sepi banget. Dulunya, tempat ini pernah dijadikan lokasi berkemah para menteri pada era Presiden Jokowi. Kondisinya sekarang sudah berubah. Yang tadinya berkelok bukit, kini sudah rata dalam bentuk area taman yang luas. Nah, ini dia Kak. Dulu sebelum IKN berdiri, ada Tugu ya, yang itu menjadi sorotan dan juga masyarakat menjadikan itu destinasi wisata, yaitu Tugu titik nol. Sekarang sudah berubah menjadi seperti ini di kawasan Plaza Bhinneka Tunggal Ika. Dan kabarnya juga di daerah sekitar sini itu diletakkan tanah dan air dari berbagai penjuru di Indonesia. Selain Tugu titik nol yang kini sudah tak ada lagi, fasilitas publik lain yang sempat tersorot karena kecanggihannya yaitu kereta tanpa rel atau autonomous rail transit juga sudah tak bisa dinikmati. Kendaraan publik itu menjadi upaya transformasi hijau di IKN yang telah diuji coba sejak Agustus 2024. Belum genap setahun, pada bulan Mei 2025, rangkaian kereta tanpa rel sudah dikembalikan ke Cina. Seingatku ya, tahun lalu itu ada uji coba kereta tanpa rel di sini. Iya, dekat-dekat ini nih trotoar pejalan kaki di sebelah situ tuh. Iya. Tapi kabarnya uji cobanya memang gagal karena nggak mampu beradaptasi dengan kondisi jalan yang di IKN yang notabene-nya ini masih dalam tahap pembangunan.
Akhirnya ini kita di tempat yang mungkin paling terbuka dan paling bisa melihat semuanya. Betul. Secara keseluruhan IKN ini ya, Ki. Di titik ini kita bisa melihat wide view 360 derajat dari Ibu Kota Nusantara. Di belakang ada kantor otorita. Di depan kita, mari kita berputar, ada Istana Negara dan juga Istana Garuda. Nah, jadi ini kayak semacam satu garis lurus dari sana sampai sana. Betul. Dan persis di sini nih kita lagi di Taman Kusuma Bangsa. Nah, ini dia tiang benderanya itu tingginya kurang lebih 79 meter. Karena ini tiangnya ada saat HUT RI ke-79 tahun lalu gitu. Taman Kusuma Bangsa tak hanya menjadi lokasi bukit bendera atau tiang bendera merah putih yang tinggi ini, melainkan juga terdapat tugu sayap pelindung serta monumen pendiri bangsa Soekarno dan Muhammad Hatta. Area terbuka satu ini merupakan taman memorial yang menjadi sumbu kebangsaan Nusantara. Tapi yang udah pasti kokoh tadi adalah istana tuh yang ada di belakang kita. Pastinya di balik itu kamu tahu nggak sih, kan ini kan kayak Garuda ya memang ya bentuknya. Itu waktu tahun lalu katanya memakan anggaran sampai 1,34 triliun sampai 2 triliun. Gitu. Itu angka yang cukup besar sih. Mengingat juga sebetulnya kalau bicara daerah lain banyak juga ya yang butuh disupport gitu. Dan ini hanya untuk ya katakanlah hanya untuk kantor presiden gitu. Ternyata biayanya sebesar itu ya. Sebesar itu sih. Mumpung, tunggu Ki. Nah ini mumpung lagi di Taman Kusuma Bangsa, terus view kita ada Istana Garuda. Jadi kapan lagi kan di sini rame-rame kita seru-seruan. Kita joget. Kita mulai ready ya. Oke. Countdown. Oke. Ya Baba. Oke. Alhamdulillah ya, Kia yang beberapa spot di sini kita sudah ambil. Dan ini lagi pada beberes nih. Aduh. Ada selesai gimana? Selesai syuting yang di Taman Kusuma Bangsa. Iya. Kusuma Bangsa. Dan dari sini tuh turunnya jauh ya? Lumayan. Aku udah post TikTok juga, seru banget. Kia berhasil memaksa laki-laki ini, pria-pria itu untuk TikTok Velocity. Kita seru-seruan bareng-bareng. Iya. Kia yang kini tengah menjalani studinya pulang lebih awal sebab harus melanjutkan kuliah di kota asalnya, Bandung. Kami berpisah dan saya melakukan penelusuran selanjutnya. Saya kira kami sebagai otorita IKN dan para investor sudah tidak boleh nggak ada isu lagi. Saya pindah ke sini untuk menjawab isu-isu tadi. Siapa tak kenal sosok satu ini? Basuki Hadimulyono kini menduduki posisi sebagai Kepala Otorita IKN sejak November 2024. Tak lama berselang, pada bulan April 2025, Pak Basuki dan lebih dari 1.100 ASN Otorita sudah menetap dan berkantor di IKN. Di tengah kesibukannya, Pak Basuki menyempatkan waktu melakoni hobinya, yakni memotret objek dari teras kantor otorita. Saya menyambangi Pak Bas dan mencoba mengkonfirmasi berbagai isu miring yang menerpa IKN. Selamat pagi. Pagi. Oh, dari mana Mbak? Dari Indonesiaku Trans 7, Bapak. Oke. Gimana kabarnya? Baik. Kan? Ini kalau lagi di kantor biasa ketika biasanya saya nunggu
cuaca. Cuaca. Kalau pas habis hujan bersih. Oh iya. Atau mungkin masih ada embun. Biasanya di itu istana. Iya, iya Pak. Itu biasanya macam-macam ronanya. Kalau sekarang ini gitu ya Pak, sejauh apa tahap pembangunan IKN atau KIPP gitu? Oke, kalau menurut Perpresnya, Iya. Perpres 63 kalau nggak keliru, itu ada 5 tahap pembangunan dari 2020 sampai 2045. Nah, sekarang kita sudah sampai pada tahap kedua. Tahap satunya sudah selesai, ya, pelaksanaan pekerjaan yang belum selesai ini, Istana Wapres, masjid, negara, tol itu masih menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum. Kami melakukan pembangunan tahap keduanya. Iya. Oh, oke. Pertanyaan publik ya Pak ya, yang kayak mungkin kawan-kawan ASN juga, waduh, ini kapan nih ya yang dipindahkannya? Kalau yang setelah apa? Bukan, nanti kami bekerja sama, kami diperintah oleh Ibu Menpan untuk membuat skenario pemindahan ASN sesuai dengan ketersediaan kantor dan ketersediaan hunian. Belum lama ini, ramai berita negatif yang kita dengar tentang IKN. Mulai dari pemblokiran anggaran, prostitusi, pungli, hingga menjadikan IKN hanya sebagai ibu kota Kalimantan Timur. Namun selaku Kepala Otorita IKN, Pak Bas meyakinkan jika semuanya sudah terselesaikan. Saya kira kami sebagai otorita IKN dan para investor sudah tidak boleh, nggak ada isu lagi. Sudah tidak ada isu lagi tentang kelanjutan IKN sebagai ibu kota negara. Ya, jadi saya berharap dengan pembangunan tahap kedua yang dari APBN, para investor akan segera membangun di IKN. Artinya bisa dibantah yang kemarin isu-isu mangkrak itu. Wah, sudah nggak ada isu lagi itu. Saya pindah ke sini untuk menjawab isu-isu tadi. Dalam perayaan HUT RI ke-80 ini, apa harapan terbesar Pak Bas? Ya, saya kira ini alhamdulillah ya. Jadi sudah lebih firm lagi kelanjutan dari pembangunan IKN dan penyiapan pemindahan ibu kota. Oh iya, saya boleh ya Pak difotoin ya? Barusan. Nih saya mau difotoin sama Pak Bas, ya ampun. Oke, siap. Saya udah bawa kacamata nih Pak. Weh, boleh ya? Nah, oke. Setuju? Ya ampun, gak ada. Ini serius Mas? Iya. Ya ampun, kita IKN gak mangkrak ya guys, IKN gak mangkrak. Ini kita pegawainya. Seperti inilah suasana pagi hari di rusun ASN IKN saat mereka hendak berangkat kerja menggunakan shuttle bus. Bukan hanya ASN, namun CASN Otorita juga sudah mulai aktif di sini. Farah, salah satu dari 575 CASN Otorita yang baru menempati IKN sejak bulan Juli. Ia mulai beradaptasi dengan kesehariannya yang baru demi mengemban tugas menuju tahap diangkat ASN. Para CASN masih dalam penilaian hingga akhir tahun ini. Mereka dijuluki sebagai angkatan pertama CASN Otorita IKN. Wanita asal Bandung ini tak menyangka kini tengah menjalani kehidupan sebagai anak rantau. Kaget sih awalnya, terutama kalau di sini dari segi iklim kan lebih panas dari Bandung oh ya. Iya. Itu penyesuaian. Terus kadang masih ada homesick sih karena jauh dari orang tua gitu. Iya. Ini pertama kalinya merantau mungkin? Iya, gak pernah merantau sebelumnya. Oh. 25 tahun hidup baru sekarang ngerantau. Sebelum pulang ke hunian, Farah mampir ke sebuah mini swalayan untuk berbelanja kebutuhan harian.
baru ada satu tenan yang menjual bahan pokok seperti ini. Nah, ternyata di sini kalau beli persediaan ya, Mbak, untuk di hunian, ya keperluan sehari-hari gitu. Mbak Farah nih kebetulan mau nyetok sayur-sayuran, terus telur. Bisa beli telur sih. Telur ya, udah wajib gitu ya. Tapi kalau untuk biasanya dalam rentan waktu berapa, Mbak? Misalnya seminggu sekali wajib atau? Seminggu sekali sih. Seminggu sekali ya. Oh, okay. Atau kalau mungkin yang agak besarnya 2 minggu sekali. Kalau bukan di sini emang cukup sulit ya kalau misalkan ke pasar atau apa jauh apa gimana? Lumayan, harus naik kendaraan lagi sih keluar ke wilayah luar kayak gitu. Dengan rata-rata gaji 7,5 juta hingga 15 juta rupiah, calon ASN Otorita IKN relatif dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Terutama karena harga bahan pokok di sini relatif stabil. Semisal harga telur ayam ras Rp30.000 per kilogramnya, sedangkan beras kelas medium Rp16.000 per kilogram. Farah tinggal di Rusun ASN 3. Saat ini, baru ada 3 kompleks rusun yang masing-masing terdiri dari 5-6 tower. Secara keseluruhan, Rusun ASN telah terisi penuh. Boleh. Sepatunya nanti debu deh. Nah, inilah. Dan Cang. Nah, ini unitnya. Oke. Mbak Farah, kita boleh izin room tour nggak? Keliling ya. Jadi di unit baru ini, tepatnya di Rusun ASN 3 sebutannya, ini satu unit bertiga ya Mbak Farah ya. Sebenarnya ya ada 3 teman satu unit ini. Cuman lagi mungkin masih pada... Iya, masih di kantor. Oh, masih di kantor. Ini satu unit selalu sama divisinya atau beda-beda? Enggak, beda. Tapi ini dicampur dan ada yang CPNS, ada yang udah P3K, No. ada yang senior. Yang mana ini? Oh, oke, yang tengah-tengah ya. Kita izin ya masuk ya, lihat kondisi huniannya Mbak Farah nih sebagai anak rantau dan CPNS pertama di IKN. Kasur. Oke. Meja juga. Di lemari. Oke. Ini seperti ini ruangannya. Oke. Udah pokoknya kalau ya perabotan rumahnya itu udah beserta isi lah ya semua ya. Oke. Ini pun bahkan udah dikasih spray sebenarnya. Oh gitu. Karena baru ini cuma lagi dicuci. Oke. Kamar mandinya yang di luar, kamar mandi luar. Iya, kamar mandi luar. Udah ada air panasnya? Udah, ini udah bisa air panas. Oh. Bisa lewat sini, bisa lewat sini, bisa lewat sana. Oke. Ya. Inilah ya juga sama lah ya, luasnya nggak sempit gitu ya, pas gitu. Pas. Oke. Nah sekarang kita bergeser ke ruang tengah gitu ya. Jadi ini adalah living room ya kalau di bagian interior desainnya. Nah ini kayak gini ruang TV-nya. TV, smart TV juga. Oke, udah semua dapat semua ya, sama furniture-nya juga ya. Betul, furniture ini udah dapat, jadi tinggal dipakai aja. Iya, nyantai-nyantai gitu ya kalau capek banget hari ini. Dan ada balkonnya nih, ya kan? Boleh dibuka nggak, Mbak? Boleh. Oh, iya. Langsung ke luar sini. Oke. Bendera dari Taman Kusuma Bangsa. Oh, udah kelihatan itu sebelah situ tuh ada Taman Kusuma Bangsa. Oke, jadi kurang lebih seperti ini struktural atau isi dari rusun ASN yang ada di KIPP ya. Terus ini tadi, waduh pada mundur. Lucu banget. Jadi kayak gitu seluasannya ya kurang lebih ya, itu di situ tadi masuknya dari situ. Untuk level staff,
unit hunian terisi oleh 3 orang. Sementara yang sudah menjabat eselon, hunian diperbolehkan untuk ditempati bersama anggota keluarga. Bangunan gedung 10 lantai ini sudah difasilitasi dengan sistem smart home. Kalau di sini sebenarnya tinggal bawa baju aja udah cukup gitu. Tinggal bawa baju. Paling kalau perizinan itu kan itu opsional ya. Iya. Nyaman banget sih. Nyaman, enak, terus luas juga ini untuk bertiga tuh nggak sempit sama sekali. Bisa mengakomodasi 3 orang tuh. Nggak seperti yang dibayangkan mungkin teman-teman yang ASN yang belum pindah gitu ya. Kan mungkin di luar sana tuh ya banyak kekhawatiran gitu ya kan. Nah ternyata pas setelah pindah ya nggak ini malah enak banget. Cuma ya paling berdebu aja harus diberesin ya pastinya. Iya, namanya bangunan baru ya. Itu aja kok, tapi sisanya oke banget. Udah ada wifi juga. Assalamualaikum. Udah lagi apa? Baik. Farah merupakan anak tunggal. Kerap kali ia merindukan suasana rumah sebab saat ini masih menjadi tahap dirinya beradaptasi. Udah sehat? Di sela waktu senggang, Farah selalu menyempatkan untuk menelpon ibunya. Orang tua Farah hanya bisa memberi dukungan dari jarak jauh agar anaknya mampu bertahan menghadapi setiap fase kehidupan. Nah, sehat-sehat. Nah, sehat. Ini kan CPNS yang bisa dikatakan angkatan pertama lah ya di IKN. Betul. Gitu kan. Merasa khusus nggak sih dibandingkan mungkin CPNS di tempat lain atau instansi lain? Sebenarnya khusus sih enggak, lebih ke spesialnya karena pressure yang diterima berbeda. Karena karena kami masih jadi yang angkatan pertama gitu. Jadi sangat diharapkan sekali untuk membantu pembangunan IKN ke depannya. Kayak ini pionir, bukan pionirnya juga sih, tapi kayak yang membuka jalannya gitu. Suka dukanya lebih ke karena kami tuh kerja sambil belajar, sambil pelatihan juga, dan mana pelatihan ini juga dinilai agar bisa menjadi PNS. Dukanya sulit membagi waktu sih paling. Karena kami harus menyelesaikan pekerjaan, tapi juga harus menyelesaikan tugas latihan. Itu bagi waktunya yang susah. Sampai sekarang masih ada proses pelatihan itu masih ya? Masih, sampai nanti akhir tahun itu masih ada. Karena di sini tuh nggak ada apa-apa, maksudnya biasa aja, sama aja kayak kota-kota lain. Justru di sini tuh ternyata indah. Ya namanya pembangunan itu bukan membangun candi, jadi nggak bisa dalam semalam. Tapi pasti di situ bakal nyaman karena semuanya udah ada. Tinggal datang aja, perlahan tapi pasti, seperti itu. Oke, IKN kami terima. Dengan lapang dada kami menerima kedatangan IKN. Tapi tolong dipilarkan posisi maunya masyarakat lokal dibuatkan pemukiman. Masih di sekitar IKN. Wujud pembangunan dari tol menuju ke sini dari Balikpapan itu kayaknya udah mau rampung ya Mas? Ya ini lagi masih tahap proses pengerjaan ini tahunnya. Terus si ini loh, apa? Ini salah satu proses pengerasan jalan. Salah satu itu ada pohon-pohon itu tuh untuk menahan supaya nggak longsor. Itu salah satunya kotoran sapi tuh. Oh gitu. Itu ada bibit-bibit pohon kan? Iya. Ini buat pencegahan longsor. Oh gitu. Oke. Ini sebenarnya bebas hambatan ya, Mei, jalannya. Oh, ini ya. Jalan bebas hambatan ya? Bukan tol ya. Halo. Waduh, adek-adek. Pada cantik-cantik amat ini. Siapa namanya? Iva, kamu? Safira. Oh gitu. Ini lagi dalam rangka apa ini, mau pakai baju kebaya ya? Kain ya? Oh mau nari. Rupanya, rumah Pak Nasrun sering dijadikan tempat berkumpul warga suku Pasir Balik untuk melakukan kegiatan adat.
Hari ini, mereka tengah mempersiapkan tari-tarian untuk pentas pada gelaran Agustusan. Tarian seperti ini disebut meronggeng, yang diperagakan secara bergantian, mulai dari para ibu, baru kemudian anak-anak. Gerakannya mengikuti irama yang keluar dari petikan gambus atau gitar kecil yang dimainkan oleh Pak Nasrun. Ternyata emang nggak mudah mengimbanginya. Bapak terima kasih. Jadi habis ini kayaknya break aja ya dulu ya, istirahat. Gimana nih pemain gendang? Neng, Bang ajarin gendangan Bang. Abang gendang. Aduh si abang gendang. Jadi kayak gini ternyata ya kalau masyarakat suku Pasir Balik ya Bu ya. Pasir Balik ini latihan. Pagi ini momentumnya 17-an. Jadi mereka tuh sebenarnya dalam satu bulan Agustus ini ada pentas gitu, mulai dari ibu-ibu, anak-anak. Wah, rame, ngumpul, seru. Rumah penduduk suku asli Pasir yang tersisa ini sebetulnya masuk dalam wilayah pembangunan inti IKN. Nasrun seolah tinggal menunggu giliran untuk digusur seperti tetangga-tetangganya. Unik banget gitu, Bapak rumahnya tinggal berdiri sendiri. Iya. Tetangganya udah nggak ada. Iya betul. Nah, masalahnya begini. Kemarin kan sudah banyak tetangganya, tapi ternyata tetangga itu ada sebagian yang dibebaskan lahannya, sehingga sekarang mereka mau tidak mau mencari posisi tempat hidup masing-masing. Jadi ini tuh Bapak rumahnya nggak masuk dalam penggusuran gitu? Masuk atau tidak? Masuk Bu, masuk. Masuk? Masuk dalam artinya kawasan KIPP. Kawasan KIPP rumahnya? Ya. Bagian dari rencana pembangunan? Iya betul Bu. Terus kenapa belum pindah gitu Pak? Atau kenapa Bapak masih bertahan di sini? Masalahnya begini, kita sekarang mau pindah kebetulan dengan modal kita. Makanya kita sambil menunggu, sambil juga kita beraktivitas ke kebun. Oke, IKN kami terima, dengan lapang dada kami menerima kedatangan IKN Ibu Kota Nusantara. Tapi tolong dipilakan, artinya di mana posisi maunya masyarakat lokal dibuatkan pemukiman berkelompok gitu Bu. Harapan masyarakat sekitar IKN sebetulnya sederhana. Jika hendak berdiri sebagai ibu kota, jangan sampai seperti DKI Jakarta yang rata-rata penduduk suku aslinya malah tergeser dan hanya menjadi penonton di tanah kelahiran mereka. Keberadaan permukiman warga di lingkaran IKN menjadi nadi kehidupan yang bergerak sejak lama. Saya menyambangi salah satu rumah untuk mendengar harapan yang digantungkan warga terkait nasib mereka di masa depan setelah berdirinya Ibu Kota Nusantara. Kan lokasinya dekat banget ya Bu dari IKN ya. Waktu saat itu Ibu tahu ada pembangunan ya IKN, Ibu gimana responnya tuh Bu? Ya senang, tapi agak kecewa juga sih. Oh gitu, kenapa Ibu? Ya jalanan ini di sini rusak ya. Oh gitu. Ya, kan banyak karyawan tuh tinggal di sini. Bingung juga sih, katanya orang nggak jadi, ada yang bilang jadi. Gitu. Ibu ke depan bagaimana melihat IKN atau kepengenannya lah gitu Bu? Ini kan sekarang pekerjaan banyak yang ini kan, banyak yang di stop. Dan suami saya kan
bawa itu apa mobil mixer itu kan, mobil molen di sini. Tapi IKN-nya belum terlalu lancar, jadi di stop kerjaannya. Oh gitu. Oh gitu. Suaminya lancar kembali seperti semula gitu kan. Kapan itu di stopnya, Bu? Sebelum puasa kemarin. Keluarga Irna yang tinggal bersama ibunya, Rusni, sejak lahir dan dibesarkan di sini. Kehadiran IKN membuat mereka menggantungkan asa agar kehidupan ekonomi masyarakat jauh lebih baik, bukan sebaliknya. Semarak kemerdekaan juga turut dirayakan oleh desa di pusaran IKN. Desa Bukit Raya yang berjarak sekitar 5 km dari ibu kota Nusantara mempersiapkan berbagai perhelatan lomba. Apa dampak yang dirasakan dengan berdirinya IKN? Oh iya, kalau dampak pasti sangat terasa sih, karena rasanya kayak makin banyak juga warga yang datang kayak gitu juga. Jadi tiap ada acara tuh kita jadi lebih seru karena udah makin banyak juga warganya. Mudah-mudahan kedepannya walaupun belum jadi IKN ya, tetap seramai ini gitu. Nah, kalau bisa dipertahankan. Di balik segala problematika yang ada, IKN harus tetap berjalan. Karena biaya sebesar 140 triliun rupiah sudah digelontarkan. Oleh karenanya, mangkrak bukanlah pilihan. Lantas bagaimana pemerintahan Presiden Prabowo menjawab tantangan IKN ke depannya? Dari Indonesiaku untuk NKRI, Dirgahayu Republik Indonesia!